Halo guys, kembali lagi di channel Arwan. Kali ini saya akan merangkum film Cina yang berjudul The Blade of the Wind yang dirilis pada tahun 2020. Film bergenre petualangan action ini disutradarai oleh Zhou Zhong, dan pemeran dalam film ini ada Yaking, Fu Feng, Jiang Ruochen, dan masih banyak yang lainnya. Film ini menceritakan tentang Yaking, seorang pendekar perempuan dari sekte pedang sakti, turun gunung untuk pertama kalinya dan tiba-tiba terlibat dalam konspirasi dengan manusia ular. Saat dia mencoba melarikan diri dari mereka, dia bertemu dengan dua gadis lainnya, yaitu Fu Feng dan Jiang Ruochen, yang mengalami hal yang sama. Ketiganya menjadi teman dan mereka melakukan perjalanan untuk menemukan kebenaran di balik konspirasi ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan pendekar cantik, ia bernama Yaking, diperintahkan oleh gurunya untuk mengirim surat kepada ketua perguruan sekte Tang yang bernama Qi Shiwan, karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Yaking pun OTW menggunakan kudanya. Singkat cerita, sampailah dia di perguruan sekte Tang. Namun dia malah diusir karena menurut muridnya tuannya lagi tidak bisa menemui tamu. Saat akan pulang, dia mendengar suara kalau tuan mengamuk dan merusak kurungan besi. Sontak hal itu menjadikan Yaking kepo. Ia pun menyelinap masuk dan melihat tuan mereka ternyata seorang monster ular. Saat akan pergi, ia berpapasan dengan anaknya Qi Shiwan yang bernama Qi Huai dan dengan para prajuritnya. Kemudian Yakin memberikan surat itu kepadanya. Entah apa isi surat tersebut, Qi Huai marah dan menyuruh prajuritnya untuk menangkap Yaking. Namun akhirnya Yaking bisa meloloskan diri. Keesokan harinya, Yaking tak sengaja bertemu dengan gadis cantik bernama Jiang Ruochen yang sedang dikejar-kejar oleh sekelompok preman. Yaking pun menolongnya dan mempermalukan mereka di tempat umum. Kemudian mereka mencoba kabur lagi dan bersembunyi di dalam rumah yang kebetulan pintunya terbuka. Namun di situ tiba-tiba King diserang oleh pendekar yang bernama Fu Feng. Akhirnya mereka dipisah oleh pemilik rumah tersebut yang bernama Liang Kuangqing. Di situ Feng minta maaf kepada King karena menurutnya dia adalah salah satu dari preman tersebut. Dia juga bersembunyi di sini dari kejaran mereka. Dan ternyata Paman Liang tahu masa kecil mereka. Dari Yaking, dia adalah murid sekte pedang sakti yang berlatih sejak kecil dan sekarang menjadi pendekar yang hebat. Dan Fu Feng adalah anak dari Jenderal Fu Zhen yang bisu sejak lahir. Lalu Nona Jiang, dia adalah putri satu-satunya pedagang terkaya, namun dengan alasan tidak jelas dia bangkrut dan diburu. Di situ Jiang menceritakan kalau dulu keluarganya diserang oleh manusia ular. Ayah dan ibunya meninggoy dan hanya dia saja yang selamat. Kemudian Paman Liang menjelaskan bahwa manusia ular itu sebenarnya telah terkena racun yang menjadikan penampilannya berubah dan emosinya tidak bisa terkendali. Ia juga menceritakan kalau Jenderal Fu Zhen lebih tahu tentang manusia ular. Karena hal itu, Fu Zhen diculik dan dibawa ke istana Yuding. Kemudian mereka pergi untuk mencari di mana tempat istana Yuding untuk menyelamatkan Fu Zhen dan mencari tahu dalang dibalik manusia ular. Di perjalanan mereka sempat kebingungan untuk mencarinya.
Yaking mengingat, menurut kakaknya di desa sini ada keluarga si jelek yang sangat berpengetahuan. Dan sesampainya di sana, mereka menyamar sebagai penari untuk menghibur si jelek dan meminta imbalan untuk ngasih tahu di mana tempat istana Yunding. Yaking juga bilang kalau dia tidak bermaksud apa-apa, dia cuma ingin tahu siapa dalang dibalik manusia ular. Akhirnya si jelek ngasih tahu kalau istana Yunding ada di balik gunung Yunding. Singkat cerita, tibalah mereka di sana. Namun mereka hanya menemukan danau dan bekas bangunan yang hancur. Tiba-tiba saja Fujian menendang batu ke dalam air. Dan Yaking curiga kalau istana Yunding ada di dalam air. Kemudian Yaking dan Fujian menyemplung ke dalam danau. Dan Jiang disuruh untuk menunggu di atas. Tak lama menyemplung, akhirnya mereka menemukan gua yang dipenuhi serangga beracun. Mereka juga melihat banyak sekali mayat manusia. Tak lama mencari, akhirnya mereka menemukan Fujian yang terlihat lemas dan terikat oleh rantai. Mereka langsung memotong rantai yang mengikat tangan dan kakinya Fujian. Namun di sini Fujian menyuruh mereka untuk kabur dari tempat ini karena di sini ada serangga yang sangat mematikan dan sewaktu-waktu bisa menyerang bila dia merasa terusik. Yaking juga menanyakan bahwa siapa yang membuatmu seperti ini. Fujian menceritakan kalau beberapa tahun lalu manusia ular membuat kekacauan di seluruh dunia. Dan manusia ular telah bergabung dengan organisasi misterius. Organisasi misterius itu adalah organisasi yang telah dibentuk secara resmi dan mengumpulkan orang-orang jahat untuk bekerja pada pemerintah. Organisasi tersebut dipimpin oleh pimpinan Opsir dan ketua saat ini bernama Zinaulo. Ternyata Zinaulo ini yang membuat racun manusia ular. Dia membohongi orang-orang bahwa obat yang ia buat bisa memperpanjang umur sampai meningkatkan tenaga dalam. Namun itu sebenarnya adalah racun bunga anan. Dan orang yang sudah meminum obat tersebut perlahan akan tumbuh sisik, cakar hingga taring, dan lama-lama akan menjadi manusia ular. Buat kalian yang kepo Zinaulo itu siapa akan ada di ending video, jadi jangan di skip ya. Tak lama mengobrol, tiba-tiba datang makhluk besar bernama Kunlun. Dia adalah bagian dari organisasi misterius. Dia juga yang membawa Fujian ke tempat ini. Akhirnya Yaking dan Fu Feng menyerang Kunlun. Namun dia sangat kuat sekali. Bahkan mereka beberapa kali terpental karena pukulan Kunlun. Dan tiba-tiba saja muncul serangga beracun. Saat mereka terpental keluar, Fujian sengaja menutup pintu agar mereka selamat dari serangga tersebut. Akhirnya Fujian dan Kunlun meninggoy karena sengatan serangga beracun. Di sini Fu Feng sangat terpukul sekali karena melihat langsung ayahnya meninggoy. Di sisi lain, guru Suwian atau si manusia ular telah kabur dari kandangnya. Dan kini Yaking dan dua temannya telah sampai di perguruan pedang sakti. Namun Yaking kaget karena melihat prajuritnya tergeletak di lantai dalam keadaan tidak bernyawa. Ternyata mereka diserang oleh manusia ular. Sontak hal itu menjadikan Yaking jengkel dan menyerangnya. Dia juga dibantu oleh Fu Feng.
Lagi asik gelut, tiba-tiba saja datang Qi Huai dan melumpuhkan ayahnya sendiri. Qi Huai meminta maaf atas perilaku ayahnya, dan ia sudah tahu kalau ini semua otak dari Sina Luo. Dan pada suatu hari saat semua pendekar berkumpul, Nona Jiang mengaku kalau dia adalah Sina Luo. Jadi gini guys, dulunya ada 3 raja bijak, yaitu Liang Kuangqing, gurunya Yaking, dan juga Fu Zhen, ayahnya Fu Feng. Mereka memimpin pasukan untuk menaklukkan kota yang dimana tempat keluarganya Jiang tinggal. Semua keluarganya terbunuh demi melindungi kota dan hanya dia saja yang selamat. Kemudian dia bertemu Raja Racun untuk belajar membuat racun bunga anan untuk membalas dendam atas kematian keluarganya. Dan kini dia bersumpah akan mencari dan membunuh keturunan dari 3 raja bijak tersebut. Jadi itu alasan dia mengikuti perjalanan Yaking dan Fu Feng untuk mengetahui pasti bahwa mereka keturunan dari 3 raja bijak tersebut. Oh ya, di sini juga kita baru tahu kalau Liang Kuangqing adalah ayah kandungnya Yaking. Akhirnya mereka menyerang si cewek Dajjal tersebut. Ternyata dia sangat kuat sekali. Terlihat Fu Feng dan Yaking beberapa kali terpental. Dan di saat akan dibunuh, mereka ditolong oleh gurunya Yaking dan kakak seperguruannya. Walaupun 1 vs 4, Jiang tetap saja masih kuat. Kemudian gurunya menyuruh untuk bergabung dan mengeluarkan jurus pedang menebas angin. Ternyata jurus itu efektif untuk menahan serangan dari Jiang. Akhirnya kini dalang dibalik manusia ular telah meninggoy. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa kritik dan sarannya agar channel ini berkembang lagi ke depannya. Oke, terima kasih, saya pamit. Peace out. Nih.